Selamat pagi, dengan saya Adisti Febria, Sekretaris PT Paperstar di sini. Selamat pagi Bu Adisti, saya Ibu Dinda, Direktur PT Paperstar. Selamat pagi Bu Dinda, ada yang bisa saya bantu? Saya memberitahukan bahwa nanti setelah jam istirahat makan siang akan diadakan rapat target pemasaran bulanan di ruang meeting virtual. Tolong diinfokan ke divisi-divisi yang lain untuk menghadiri rapat nanti siang. Baik, saya ulangi. Saya diminta untuk mempersiapkan rapat target pemasaran bulanan di ruang meeting virtual yang dihadiri oleh semua divisi. Baik, saya akan segera mempersiapkannya. Terima kasih sudah menghubungi, Bu. Baik, terima kasih Bu Adisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, mulai dari divisi personalia, divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi, serta sekretaris yang telah hadir pada rapat kali ini. Baiklah, rapat kali ini kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar rapat pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rapat kita mulai dari jam 1 siang sampai jam 3. Saya rasa waktu 2 jam cukup ya untuk rapat ini. Dalam agenda rapat kali ini kita akan membahas meningkatkan produk perusahaan kita yang berkualitas kepada konsumen. Sesuai dengan misi perusahaan kita, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas. Agar perusahaan kita bisa maju dan berkembang pesat, membutuhkan bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan semua, supaya perusahaan kita bisa maju. Diharapkan kerjasama dan ide-ide dari rekan-rekan sekalian. Di sini saya sekarang membutuhkan laporan-laporan dari rekan-rekan semua untuk perusahaan kita agar dapat berkembang dan maju. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Sekretaris, Ibu Disti, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dinda atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu rapat evaluasi hari ini. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas rapat bulanan untuk mengevaluasi produk perusahaan. Agar perusahaan bisa maju dan berkembang pesat, tentu saja membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan menuangkan ide dan kreativitas dari rekan-rekan semuanya. Di sini saya membutuhkan laporan hasil kerja dari rekan-rekan yang dimulai dari Ibu Serly selaku manajer keuangan untuk melaporkan hasil pemasukan dari penjualan produksi bulan ini. Kepada Ibu Serly, dipersilakan waktu dan layar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Adisti atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga saya mohon izin Bu kepada Ibu Dinda untuk menyampaikan laporan pada rapat evaluasi hari ini. Sebelumnya saya sudah menyerahkan laporan keuangan kepada Ibu Dinda pada pekan lalu. Nah, setelah ditinjau, ternyata bulan ini laba bersih perusahaan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, yang mana penjualan tidak memberikan hasil yang signifikan dan cenderung merosot dibanding bulan sebelumnya. Saya sudah membuat laporan keuangan berupa grafik perbandingan hasil laba bulan ini dengan bulan sebelumnya yang sudah saya kirimkan kepada email Ibu. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa laba kuartal perusahaan bulan Oktober mengalami penurunan dibandingkan bulan September dengan nominal awal 434 juta menjadi 394 juta. Kemudian penjualan pun juga mengalami penurunan dibandingkan bulan September dengan nominal dari 413 juta menjadi 373 juta. Kemudian setelah mengalami proses pengurangan laba kotor dengan beban operasional, dapatlah laba bersihnya dengan nominal 327 juta yang juga merupakan penurunan dari bulan sebelumnya, yaitu dari nominal 357 juta. Hal ini menunjukkan bahwa indikator utama dari penurunan laba adalah penjualan yang merosot pada bulan ini, sehingga laba bersih menjadi tidak optimal dibandingkan bulan sebelumnya. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Serly selaku Divisi Keuangan. Selanjutnya,
Divisi Produksi, Ibu Stefani, boleh disampaikan laporannya? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Berikut akan saya paparkan beberapa permasalahan yang ada pada bidang produksi. Di antaranya adalah melemahnya kinerja alat mesin produksi kita, Bu. Hal ini terjadi karena mesin produksi kita sudah tidak mampu lagi mencapai target produksi yang kita minta. Sehingga ini mengakibatkan menurunnya kualitas produk dari produksi kita, Bu. Hal ini jika terus dibiarkan, maka akan mengakibatkan sering terjadinya kecacatan pada produk kita, sehingga tidak bisa diperjualbelikan nanti di pemasarannya. Oleh karena itu, saya berharap ini menjadi perhatian bagi rekan-rekan semua, agar produksi kita berjalan dengan maksimal dan mencapai target perusahaan, agar kita mencapai keuntungan pada perusahaan kita. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu, mohon tanggapannya. Tuhan, tolonglah. Baik, terima kasih kepada Ibu Stefani. Untuk masukannya masih saya pertimbangkan. Bagaimana dengan divisi pemasaran, Ibu Ayah? Boleh disampaikan? Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, saya tadi menyela, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan kegiatan dari divisi pemasaran selama bulan Oktober ini. Dalam memperkenalkan produk kepada konsumen, divisi pemasaran yang pertama telah memperkenalkannya langsung kepada masyarakat. Yang kedua, kami memperkenalkannya juga melalui media sosial agar mudah dijangkau oleh seluruh kalangan. Dengan mengikuti tren-tren yang sedang ada, kemudian kami kaitkan dengan produk kertas kita, Bu. Tetapi dalam hal ini, dalam divisi pemasaran, kami masih membutuhkan karyawan, sehingga saya menyarankan adanya perekrutan karyawan, Bu, agar pemasaran produknya bisa berjalan dengan optimal, Bu. Sekian dari penyampaian saya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pada Ibu Ahya. Untuk pemasaran, boleh dilakukan langsung kepada konsumen dan melalui media cetak. Untuk perekrutan karyawan sendiri, mungkin divisi personalia Ibu Mayang bisa menggunakan media elektronik agar pendistribusian perekrutan karyawan lebih cepat. Bagaimana Ibu Mayang? Terima kasih sebelumnya atas waktu Direktur. Baik, saya akan melakukan perekrutan karyawan sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Karena tenaga kerja distribusi, produksi, dan marketing kita yang masih kurang. Terima kasih. Baik, untuk permasalahan ini segera kita bahas. Bagaimana dengan tanggapan dari divisi keuangan kita, Ibu Shirley? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya izin untuk menanggapi pertanyaan Ibu tentang kemampuan sektor keuangan untuk menunjang kegiatan operasional dari inovasi yang direncanakan. Saya sudah memperkirakan bahwa meskipun kita mengalami penurunan laba, tapi laba yang ada saat ini cukup untuk menunjang kegiatan operasional dari inovasi yang direncanakan. Kemudian untuk laporan keuangan terkait perincian dana akan saya koordinasikan dan diskusikan dulu dengan tim dan akan saya serahkan secepatnya. Saya mohon kesediaan Ibu untuk menunggu setidaknya 2 kali 24 jam ke depan. Namun saya memiliki saran, Bu, bagaimana anggaran kita saat ini difokuskan untuk mengoptimalkan kegiatan produksi dibandingkan merekrut karyawan. Karena sebenarnya fokus masalah kita ini adalah pada menurunnya penjualan karena lemahnya produksi. Saya rasa lebih baik kita meningkatkan alat produksi dibandingkan merekrut karyawan yang dirasa belum efektif. Baik Bu, demikian tanggapan dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Izin menanggapi, Bu. Ya. Betul, Bu, yang dikatakan oleh Ibu Direktur Keuangan, bahwa saat ini kita harus fokus terhadap bagian produksi, Bu. Karena saya rasa kita harus meningkatkan target perusahaan, Bu, agar mencapai keuntungan. Saya rasa manajer personalia hanya perlu memotivasi karyawan agar melakukan kinerja sesuai dengan target yang kita mau.
terima kasih, Bu. Baik, Oke, izin baik. mohon maaf sebelumnya Bu menanggapi dari penjelasan Ibu Sherly. Seperti yang telah dijelaskan Ibu Sherly tadi, saya rasa saya setuju dengan yang ide Ibu Sherly berikan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ibu Sherly, Divisi Keuangan, bahwa kita akan melakukan renovasi dan mengoptimalkan mesin produksi, serta melakukan motivasi kepada karyawan. Untuk motivasi kepada karyawan lama, mungkin Ibu Mayang selaku divisi personalia bisa ya? Baik, Bu. Saya akan melakukan pelatihan terhadap karyawan lama dan juga memberikan reward bagi tenaga kerja yang mengeluarkan tenaganya lebih besar daripada karyawan yang lainnya. Diharapkan semua karyawan yang ada dapat termotivasi dan lebih optimal lagi kerjanya. Terima kasih, Bu Direktur. Selanjutnya, bagaimana dengan pemasaran produk kita? Apakah konsumen ada yang mengeluhkan produk kita? Saya rasa Bu untuk keluhan produk kita tidak ada keluhan dari konsumen. Sebelumnya saya juga telah melakukan survei dan saya mengamati bahwa dari segi kualitas kertas yang kita hasilkan itu masih kalah jauh dengan PT Sinar Dunia. Sehingga saya menyarankan untuk meningkatkan bahan dan alat produksi. Sehingga konsumen baru atau konsumen lama akan tertarik kembali menggunakan produk kertas kita, Bu. Seperti itu dari penyampaian saya, Bu. Terima kasih. Untuk strateginya sendiri, Bu Aya, bagaimana? Untuk strategi dari divisi pemasaran sendiri, yang pertama yaitu fokus pada pelanggan yang sudah ada, Bu. Yang kedua, kita buat pelanggan menggemari produk kita dengan cara mengiklankannya itu ke dalam e-commerce yang terkenal. Atau kita bisa juga mengiklankannya dengan selebgram, Bu. Karena kita tahu bahwa selebgram itu sangat besar kaitannya dengan netizen. Sehingga bisa memperkenalkan produk kita jauh lebih mendalam. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Aya. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari ibu-ibu semuanya? Apakah ada masukan mungkin? Izin menanggapi, Bu, terkait pendapat dari Ibu Ahya. Saya rasa saya sependapat dengan Ibu Ahya bahwa lebih baik kita fokus pada peningkatan produksi dibandingkan penambahan karyawan. Dan juga untuk pengembangan manajemen pemasaran lebih baik menggunakan Selebgram karena itu bisa meningkatkan permintaan terhadap produk kita, Bu. Kemudian itu bisa mendapatkan hasil laba yang besar dan juga menekan biaya operasional. Saya rasa itu cukup efektif dilakukan untuk saat ini. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Apakah ada yang menanggapi lagi? Izin menanggapi, Bu. Ya. Berdasarkan pemaparan dari Ibu Ahya bahwa kita akan melakukan peningkatan pemasaran. Hal itu berarti akan membuat orderan pada produk kita itu meningkat. Saya rasa ini akan memicu permasalahan pada peningkatan orderan kita, Bu. Maka produksi yang akan kita lakukan itu akan besar. Jadi menurut saya jika produksi harus dilakukan secara besar-besaran, maka kita perlu jam kerja pada karyawan untuk ditambah. Artinya kita akan membuat karyawan menjadi lembur, Bu. Begitu, Bu. Hanya itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Izin, Bu. Maaf jika ada kebisingan karena saya lagi di luar. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kita semua harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu untuk kita segera tindak lanjuti. Bagaimana, Bu Direktur? Oke, baik.
Ya, saya setuju dengan saudara. Kita akan menindaklanjutinya segera supaya kita mendapatkan produk yang berkualitas dan tetap eksis di pasar. Saya rasa waktu rapat kita sudah semua masukan dan pendapat dari rekan-rekan sekalian akan menjadikan perusahaan kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya saya serahkan Ibu Sekretaris. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Yang dapat saya simpulkan dari rapat evaluasi hari ini yakni mengenai laba bersih perusahaan yang mengalami penurunan dari bulan sebelumnya dan penjualan di pasaran yang tidak memberikan hasil signifikan dan cenderung merosot dari bulan lalu. Maka ada beberapa strategi untuk perusahaan kita yang utama yaitu dari divisi keuangan dalam meningkatkan penjualan agar laba yang didapat juga maksimal. Mengenai fokus utama dalam meningkatkan penjualan, kendala kita yaitu alat produksi yang performa mesinnya sudah menurun dan tidak layak pakai. Maka dari itu, dana perusahaan saat ini kita fokuskan kembali untuk membeli mesin baru untuk meningkatkan performa mesin produksi agar menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan maksimal. Kemudian strategi selanjutnya dalam divisi pemasaran yaitu memperkenalkan produk perusahaan, bukan hanya menjual produk secara langsung, tetapi kita juga memanfaatkan media sosial sebagai media promosi produk agar produk kita mudah dijangkau oleh seluruh kalangan. Selanjutnya, dalam divisi personalia yaitu perusahaan kita akan memberlakukan lembur dalam jam operasional karena akan lebih efisien dibandingkan merekrut karyawan baru yang memerlukan banyak waktu dan biaya. Perusahaan juga akan memberikan special reward kepada karyawan yang sangat produktif dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan karyawan lain juga akan termotivasi dan mampu meningkatkan loyalitas karyawan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku sekretaris. Saya persilakan kepada Ibu Dinda selaku direktur untuk menutup rapat evaluasi hari ini. Kepada Ibu Dinda, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Disti. Dengan berakhirnya kesimpulan hasil rapat yang telah disampaikan Ibu Disti selaku sekretaris, maka berakhir pula rapat kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian dapat membuat kita semakin maju dan berkembang nantinya. Oke, baik, saya tutup rapat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Salam sehat, Ibu.